Ketika BUM desa merencanakan sebuah kegiatan bisnis, maka dia harus, pemerintah desanya harus tahu apa yang mau dikerjakan BUMDes, duitnya butuh berapa. Maka BUMDes itu harus membuat yang namanya analisa kelayaan usaha. Artinya apa? Kok bahasanya serem, analisa kelayaan usaha kan serem. Artinya usulan kepada pemerintah desa untuk minta modal. Nah, menggelontorkan uang. Kalau cuman minta, Pak, BUMDes mau bikin ini duitnya sekian, lesan, pertanggungjawaban kan berat itu. Oleh karena itu disusunlah sebuah usulan masuk kepada pemerintah desa mencadangkan investasi atau penyertaan modal atau investasi jangka panjang. Itu penanaman modal, bukan penyertaan modal, penanaman modal di dalam entitas bisnis yang dikendalikan oleh pemerintah desanya. Artinya apa? Duitnya meluncur kepada BUMDes, dicatat, berita acaranya jelas, transfernya dipertanggungjawabkan, analisanya untuk apa? Ketahuan. Makanya di situ namanya adalah investasi jangka panjang dari laporan keuangan, rencana keuangan pemerintah desa. Diterimalah di BUMDes sebagai sebuah penyertaan modal. Yang namanya penyertaan modal harus bisa mengembalikan sebagian dari keuntungan usaha BUMDes sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Gambarannya seperti itu. Maka di dalam tanggung jawab kepada siapa jelas bahwa Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas bisnis BUMDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, manajemen, dan keuangan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen. Jadi seorang direktur BUMDes paham meskipun singkat tentang manajemen dan perencanaan. Dua hal yang harus paham. Manajemen itu apa? Perencanaan itu apa? Sesuatu yang akan dilaksanakan harus secara terukur, ada ukurannya, itulah namanya perencanaan. Kalau manajemen, bagaimana perencanaan yang sudah disusun menjadi sebuah ukuran keberhasilan tersebut dikelola dengan baik. Prosesnya ada 4 ya, manajemen Pak. Waktu ya Pak ya. Ya, ada perencanaan, planning, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dari perencanaan tersebut kita akan melihat nyambung enggak perencanaan itu dengan pelaksanaannya. Kadang-kadang tidak direncanakan tapi dilaksanakan. Iya, seperti itu, itu Pak, sering terjadi Pak. Ya. Kira-kira dibelokkan seperti ini. Misalkan kita mau bikin penggilingan padi, tapi pada saat itu sangat menantang untuk membuat yang namanya hasil panen produksi cabai misalnya. Wah, kita kulaan cabai aja, belok ke situ, nggak boleh. Perencanaan harus dikerjakan, meskipun dia memberikan kontribusi profit yang rendah, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa rendah? Nah, perencanaan tersebut harus menyertakan sesuatu yang ke depan itu bisa berbelok sedikit dengan catatan sudah terprediksi. Karena bisnis itu liar. Kapanpun bisa berubah. Kapanpun bisa hilang. Kapanpun bisa menjadi sebuah tantangan baru yang menghasilkan profit yang luar biasa. Sangat dinamis Bu Rindang, betul, sangat dinamis. Nah, bisnis itu ketika kita bicara badan usaha milik desa akan dikuatkan dengan impact atas benefit yang itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kalau benefitnya mampu dirasakan oleh masyarakat, ini sebuah kekuatan impossible hand.
sebuah kekuatan yang tidak bisa ditahan karena kekuatannya adalah kekuatan masyarakat. Jadi betul-betul bisa dinikmati masyarakat ya Pak, ya, keberadaan betul. BUMDes ya Pak ya. Betul. Maka ada beberapa BUMDes yang menyatakan keuntungan saya sedikit tapi kesejahteraan masyarakat meningkat pesat. Nah, social benefitnya tinggi sekali. Profitnya ada, tapi pendapatan domestik brutonya desa meningkat karena benefit yang diciptakan oleh BUMDes sangat luar biasa. Masyarakat bisa berbisnis di situ dengan nyaman dan pasar diciptakan oleh BUMDes. Itulah yang tadi saya katakan bagaimana meningkatkan omset berdasarkan berbasis benefit. Ini bedanya, kekuatannya di situ. Jadi impact-nya luas ya Pak ya. Impact-nya sangat luas. Ya, dengan adanya benefit tadi ya. Betul, impact-nya sangat luas. Nah, kemudian dari kedua hal tadi, maka perlu disusun sebuah manajemen profit. Manajemen yang baik yang menuju ke arah langkah-langkah strategis. Istilahnya begini. Kalau saya melihat ingin membidik, umumnya kan bicara berburu lah begitu. Seorang direktur BUMDes adalah seorang pengusaha, betul kan? Ketika dia diibaratkan seorang pemburu rusa, maka begitu sekelebat rusanya nggak kelihatan, tapi mata dan hatinya sudah kelihatan bahwa itu di situ ada rusa, betul kan? Betul Pak. Maka dia sudah mempersiapkan busurnya untuk dilepaskan. Targetnya sudah ketemu nih, tapi dia nggak lihat Pak, dia nggak lihat targetnya itu. Maka dia sudah lihat, perasaan dia sudah mengatakan bahwa di situ ada peluang yang besar, maka dia pasang busurnya, dengan intuisinya dia lepaskan busurnya, sang rusa kena. Itu intuisi bisnis seorang direktur BUMDes. Ini jadi ini perlu diasah ya Pak ya? Harus diasah ya Pak ya? Harus. Oke. Intuisi bisnis itu harus diasah, dilatih dan terus dikembangkan dengan dasar caranya adalah bagaimana kita mendengar pengalaman orang-orang yang berhasil. Mendengar orang-orang yang gagal, karena di dalam kegagalan kita akan tahu, oh ini nggak cocok nih, ini nggak cocok nih, yang seperti itu. Langkahnya harus seperti ini. Maka ketika sukses itu mendatangi kita tidak perlu lagi untuk mencipta peluang-peluang baru, karena diri kita adalah bagian dari sukses itu sendiri. Gitu kan? Maka ketika kita lepas, busur itu akan kena, perasaan kita sudah memberikan rambu-rambu bahwa rusanya kena, gitu loh. Feeling sudah masuk. Jadi bisnis itu bisa berupa sesuatu yang pasti, tetapi 90% adalah yang tidak pasti. Atau istilahnya sesuatu yang akan kita lakukan itu kalau 1% itu ada keraguan, maka kita sudah investasi kegagalan 99%. Yang 1% nggak jelas. Kalau pengelola tadi sudah, perencanaan sudah ada, pelaksanaan sudah matching, manajemen ngaturnya sistematis, kemudian keuangan yang harus kita kendalikan sekarang. Karena uang itu adalah instrumen bisnis, bukan tujuan bisnis, tapi instrumen bisnis. Sesuatu yang kita rencanakan ada pembiayaannya. Tetapi yang paling memberikan manfaat di dalam benefit itu adalah bukan hanya uang, tapi trust, kepercayaan masyarakat terhadap sang pelaku bisnis. Karena bisa bisnis dengan omset tertentu dengan menggunakan sistem konsinyasi. Ada masyarakat memproduksi sesuatu atas potensi desa tersebut, dititipkan saja ke BUMDes, BUMDes yang mencarikan pasar. Misalnya di situ dikenal daerah penghasil hasil bumi lah, misalkan nanas atau apa saja, maka itu bisa kita pergunakan kepada masyarakat. Bagaimana market itu dikendalikan oleh BUMDes
masyarakat menikmati hasil. Itulah benefit. Kita tidak bicara uang, tapi kita bicara benefit. Di dalam benefit tersebut, maka uang ada di dalamnya. Maka ketika kita kendalikan keuangan yang ada di desa itu berputar-putar saja di desa, maka akan mendapatkan desa itu makin makmur karena pendapatan domestik brutonya desa meningkat karena perputaran uang di desa tersebut sangat tinggi gitu.